Dalam e-sports team tuh cewek tuh nggak boleh main sama cowok, harus pisah-pisah. Ini gerakan emansipasi berarti ya semacam. Ortuku tuh masih pentingin pendidikan, lebih baik bisa ngebalancein dua gitu, antara game dan pendidikan. Balancing gitu ya. Aku dari tim Bigetron mewakili Indonesia dan membawai medali emas untuk Indonesia. Selamat datang di BD Talk. Selamat datang di BD Talk. Ini kegiatan pertama kita dan tentu harapannya BD Talk ini akan jadi salah satu sarana inspirasi buat teman-teman mahasiswa dalam konteks kita ngobrolin banyak hal terkait dengan bisnis digital. BD Talk ini akan jadi wadah buat kita kolaborasi, sharing idea, terutama dari berbagai sosok-sosok yang inspiratif. Ya. Pada hari ini kita akan bicara mengenai e-sport. Digitalisasi di Indonesia tentu akan sangat berkembang dan kita juga sudah lihat bahwa hegemoni itu terlihat dari berbagai aspek. Salah satunya itu didorong dari e-sport gitu. Nah, hari ini kita akan bicara mengenai hal itu dengan narasumber yang tentu saja menarik pada hari ini dan mungkin ya untuk dalam ngobrolin ini ya teman-teman bisa lihat saya juga bukan yang gamers banget anaknya. Kita bicara e-sport, tentu perlu orang yang paham mengenai hal itu untuk mendampingi saya gitu. Dan juga perlu supaya pembawa ini nggak terlalu kaku seperti yang ada di kelas. Karena esensi dari BD Talk kan itu, buat sharing gitu. Sehingga dia ada perbedaan dengan di kelas. Nah, saya mau ajak teman saya nih, mahasiswa saya juga sih, yang juga akan ikut dalam ngobrolin topik kita pada hari ini dengan narasumber kita. Ya, saya panggilkan Herdinan untuk juga join di sini. Oke? Silakan itu. Oke, Herdinan, ya perkenalkan diri dulu aja. Oke, halo semuanya, perkenalkan saya Herdinan Putra, mahasiswa aktif program studi bisnis digital semester 2. Lalu saya juga masuk dalam kepengurusan Exodus ini, yang dimana saya sebagai divisi marketing, subdivisi talent, begitu Pak. Ya. Kalau saya sendiri, tadi saya lupa memperkenalkan sih. Saya Agung Stefanus, salah satu dosen pengajar di program studi bisnis digital Universitas Bunda Mulia, dan saya bidang pengajarannya itu ada di ekonomi, digital, dan juga yang paling saya sukai itu ada di digital marketing. Oke. Jadi kita BD Talk ini jadi salah satu agenda buat sharing. Saya yakin sih mahasiswa-mahasiswa di UBM, khususnya di Prodi BD ya, itu banyak banget berkelahi dengan pikirannya bahwa apa sih mereka pengen update terkait dengan tren-tren terkini, tapi kadang di kelas itu bahasnya terbatas, terlalu kaku, terlalu formal, dan kadang kita kemudian kayak dikerangkeng dengan materi gitu. Padahal ada banyak kan pertanyaan dari teman-teman kan yang terkait hal itu, ya kan? Terkait dengan tren-tren terkini kan? Betul. Gitu. Kalau dari Herdinan sendiri ngeliat kayak gimana sih untuk perlunya wadah sharing kayak gitu? Sharing memang kalau misalkan di dalam suatu kelas mungkin terbatas ya, karena mungkin anak-anak cenderung terkadang mungkin segan kepada dosennya. Tapi untuk sharing ini dimana kita mungkin lebih casual ya dibanding dalam kelas. Mungkin sharing ini menjadi wadah yang cukup penting untuk kita saling membagi pengalaman, membagi informasi, tapi bisa ditangkap dengan mahasiswa karena ini bentuknya casual. Jadi tidak mungkin istilahnya kasarnya mungkin boring. Oke. Baik, ya, seperti itu sih. Jadi BD Talk kita pada hari ini memang untuk kemudian mengakomodir hal-hal tersebut. Nah, kita langsung saja ke substansi hal penting dalam hari ini, BD Talk kita pada hari ini, dan kayaknya nggak perlu lama-lama ya, kita langsung undang aja speaker kita pada hari ini yang akan jadi narasumber kita pada hari ini. Saya panggil Herdinan aja, manggil. Oke, saya panggil gitu. Professional player ladies termuda di Bigetron era, Viorel Valencia atau Viva. Apa kabar, Viva? Halo. Kabar Viva? Baik. Ya, Bapak mungkin kita akan ngobrol apa saja sih Pak dengan Viva di sini ya? Oh, panjang lebar. Pokoknya kita di sini bakalnya kurang lebih 2 jam lah. Wah, 2 jam. Nggak bercanda. Oke.
kita mungkin ke depan itu 20 menit ke depan kita akan ngobrol dengan Vival dan kita akan korek beberapa hal, diskusi beberapa hal. Semoga obrolan kita ini menginspirasi sih, supaya itu kemudian menginspirasi. Ya karena memang Vival juga merupakan sosok yang mungkin menjadi idola mungkin ya bagi teman-teman kita yang bermain Idola Mobile ya? Legends. Oke, gimana aja nih? Mungkin kita boleh kenalan dulu dengan sosok narasumber kita kali ini. Boleh diperkenalkan dirinya, Vival. Oke. Halo semua. Halo. Perkenalkan saya Vival atau Viral Valencia. Aku mahasiswa aktif Prodi Bisnis Digital semester 2. Aku berada di scene e-sports kurang lebih 3-4 tahun. Tapi bermain game sejak kecil, sejak SMP. Oh, Iya. sejak kecil sudah main game berarti dari Iya. SMP, SD-nya nggak main game? SD belum ada HP. Oh belum ada HP, baru dapat HP SMP berarti. Iya. Dan langsung main Mobile Legends. Bukan. Oh, kirain. Pasti ada main game anak kecil dulu lah. Oh main game anak kecil. Oke, mungkin Bapak kita bakal bahas apa nih? Kita bakal korek apa nih Ya, dari mungkin boleh. Vival di sini ya? Boleh nggak sih sebenarnya Vival itu semacam sharing ke kita, ceritakan gimana ke kita gitu. Ini berawal dari mana sih? Kemudian Vival boleh main game seperti ini, kemudian akhirnya tentu saja berprestasi gitu. Awalnya kayak gimana sih? Backgroundnya kayak gimana sih Vivalnya sendiri? Awal bermain game. Ya, Oke, jadi mungkin ini ceritaku bakal agak berbeda dengan yang lain. Soalnya dari awal aku main game itu didukung orang tua. Orang tuaku tuh gamers juga dua-duanya. Mereka main game masing-masing. Gue gamers. Iya. Ada apa ya gimana? Beda dengan orang tua lain ya? Iya. Salah satu misalnya mamiku bermain game masak-masak. Sementara papiku bermain game kayak MMORPG gitu bersama teman. MMORPG. Iya. Oh, oke. Lalu setelah itu? Dua-duanya mereka kan bermain game. Terus pas ada aku, pas masih kecil kan pasti kalau nggak diurus atau apa gitu pasti mengganggu mereka kan. Jadi mereka memutuskan untuk kasih aku HP. Oh kasih HP. Iya. gitu. Jadi ada HP, jadi bosen kan pasti cari-cari game. Terus dari situlah kan ortu kan nggak mau diganggu kan ya. Jadi kebanyakan main game terus. Oh main game. Iya, Tapi kan mungkin sebelum kita lanjut boleh kita kenalin dulu nih Vival ini adalah seorang pro player ya Vival ya. Pro player di Bigetron e-sport, esports. divisi female division. Di Bigetron female dan Vival ini kalau aku nggak salah dengar memang sempat menjuarai SEA Games, betul ya? Betul. Betul, jadi Bigetron ini sempat menjuarai SEA Games. Jadi Vival udah sampai di tahap itu ya? Ya, bukan Bigetronnya sih, lebih ke arah aku dari tim Bigetron mewakili Indonesia Wow. dan Oke. membawai medali emas untuk Indonesia. Oke. Oke. Nah, kalau saya sih tadi juga tertarik dengan yang ini nih, unik. Di zaman saya dulu, kita main game juga, tapi biasanya anak-anak itu tidak didukung oleh orang tua. Ya. Iya. Kalau Vival ini sendiri ternyata didukung oleh orang tua gitu. Maksudnya seberapa besar sih pengaruh dukungan itu? Maksudnya sejauh mana sih bentuk dukungannya kayak gimana? Kemudian akhirnya ya Vival bisa seperti saat ini gitu. Ngaruh dari orang tua pasti sangat besar ya. Orang tua tuh bisa menglimit jam kita bermain HP atau bergadang atau apa kan. Jadi dengan mereka mendukung, aku jadi keseharian-sehariannya kayak main HP gitu. Tapi lebih Ya, dibatasi seperti itu ya. sih. Iya, Jadi maksudnya pas nggak masih kecil masih berlebihan, dibatasi. jadi nggak sakit gitu Iya. ya. Kalau Nana juga suka juga main game ya? Ya sebetulnya aku juga cukup suka main game dari kecil memang dan juga Mobile Legends salah satu game yang aku mainin sampai Oh, gitu. sekarang gitu. Sampai sekarang ya. Dan sebenarnya memang Berarti ngefans juga dong sama Vival ya? ngefans iya tentu ngefans juga dari skillnya gitu ya. Karena memang Vival ini Dari skillnya yang di bold ya? Oke. Vival ini merupakan seorang yang jago gitu main di salah satu role yang aku nggak gitu bisa gitu sebenarnya. Oh. Ya, Role jadi kayak mungkin gimana sih? untuk wanita nih ada namanya role jungler ya. Oke. Dia untuk jungler tuh biasanya
kalau stereotip yang di luar itu cowok main jungler, cewek mainnya mage. Mage Support. itu kayak support dan Mungkin kayak alpha beta gitu ya kalau dalam konteks yang berbeda ya. iya, Ya. mungkin begitu. Cuman Vival ini merupakan seorang sosok yang menggunakan jungler gitu. Oke, berarti dia keluar dari stereotip. Ini bahasa teorinya kan. Dosen ya. Iya. Iya. Bahasa teori. Ini istilahnya outlier sih. Kebiasaan yang berbeda ya. Oke. Makanya aku mungkin boleh kayaknya aku sebenarnya juga merupakan temannya Vival. Jadi Oh. mungkin boleh kita ngomongnya pakai gua lu nggak, Pak? boleh Karena banget, kayaknya boleh banget. Ada formal banget ya di sini. Boleh banget. Vival mau pakai bahasa casual kita boleh. Kita mau pakai bahasa Indonesia juga boleh. Bahasa Inggris juga boleh. Inggris juga bisa boleh. Ya. Tadi sih yang menarik ternyata Vival seperti ini adalah karena dukungan dari orang tua. Ya. Kemudian ketika kemudian Vival semakin dewasa ya gitu. Gimana kemudian membagi waktu antara main game ini dan juga sekolah? Mungkin lebih tepatnya ini kapan sih Vival mulai seriusi ya bidang ini gitu. Maksudnya mulai fokus bahwa ini gue banget tuh. Ya, maksudnya mulai kapan tuh kira-kira? Mulai fokus di kuliah gitu. Enggak, mulai fokus di e-sportnya justru. Oke, mungkin maksudnya Pak Agung adalah Vival nih, lu kapan mau masuk ke dunia pro gitu? Ya, kapan Oh, sih dari menentukan awalnya gitu? aja lah ya. Mungkin dari awalnya boleh. Kapan Menarik, gitu? menarik. Ya. Gue juga Ya penasaran. dari awal nih. Kan ortu mendukung main game, mengkasih HP. Dan pasti bermain HP dengan lama pasti akan ada sisi buruknya lah, seperti mata rusak atau apa gitu. Iya, mata rusak, tapi- Ya, tapi ortuku mau mencoba mengurangi kerusakan mata gitu. Terus dengan cara kalau misalnya langsung HP-nya diambil kan gue mengganggu mereka gitu Iya. kan. Jadi pertama tuh papiku dia daripada gue main HP terus dibilang coba game PC. Coba game. Iya, game PC. Soalnya kalau kita main HP kan deket dan bisa ortu nggak susah kontrolnya kalau main HP tuh. Tapi kalau PC, Kalau PC itu kan PC kan layarnya lebih jauh, jadi lebih nggak rusak mata lah gitu. Oh, Iya, pas itu. lebih nggak rusak mata. Iya, Kiranya. jadi disuruh main PC aja. Oke. Dan pas itu dengan ortu gua gamers diajarin lah, diintroduce lah gua ke game ini namanya Dota 2. Oh, jadi lu basicnya tuh Dota 2 baru main Mobile Legends. Betul. Oh, pantesan aja jago. Jadi memang Bapak Dota 2 ini merupakan jadi ini namanya game MOBA. Iya. Jadi Dota 2 ini istilahnya 5 lawan 5. ya 5 lawan 5, hero lawan 5 lawan 5 dan kalau bisa dibilang untuk mekaniknya lebih susah Dota 2 dibanding Mobile Legends ya. Jauh. Nah, jadi maka dari itu mungkin player dari Dota 2 yang masuk ke Mobile Legends mungkin sedikit kontroversial ya, sorry ya. Jadi mungkin player-player yang dari Dota 2 masuk ke Mobile Legends, jadi momentum Mobile Legends tuh lebih gampang gitu Iya. Pak. Yang saya pelajari sih Mobile Legends itu bentuk simplifikasi dari beberapa game PC ya gitu Betul. ya salah satunya. Ah, iya. Maksudnya lebih disederhanakan sehingga dia lebih demokratis dan bisa jangkau banyak orang gitu. Ya game-game mobile kan seperti itu kan. Ya, terus berarti kan udah awal diajarin Dota 2. Terus gimana caranya lu sampai ke Mobile Legends? Itu gimana tuh ceritanya tuh? Oke, dari Dota 2 pasti ortu gua tuh mau memastikan bahwa misalnya gua tuh nggak main game cuma for fun doang lah. Oh, emang dukung bener. Ortu lu mau dukung buat pro player? Pasti mereka mikirin masa depan juga kan. Oh, betul. Jadi pas gua main Dota 2 untuk itu kan masih gua kecil kan. Jadi ortu gua tuh mau inspirasi gua lah di Apa nih Dota 2. inspirasinya nih? Jadi papi gua kayak kasih lihat scene profesionalnya, scene e-sportnya Dota 2. Di mana mereka tanding di panggung, offline stage, angkat piala gitu. Oh, baru di situ lu kayak wah. Jadi dari Mau situ nih. tuh
punya itu menjadi tujuan dan terus bermain Dota gitu. Oke. Oh, terus dulu terus benar-benar sempat tekunin Dota 2 benar sebenarnya. Sempet kan sayangnya dalam scene e-sports tuh masih belum ada kesetaraan gender. Jadi dalam e-sports team tuh cewek tuh nggak boleh main sama cowok, harus Ini pisah-pisah. gerakan emansipasi berarti ya semacamnya. Iya, jadi pas tuh Ortu pasti berusaha mencari kayak tim-tim cewek gitu buat aku join biar bisa mencapai next level. Tetapi sayangnya Dota 2 tuh nggak terlalu laris di pasar game Indo sayangnya. Indo Indonesia Iya. berarti emang Dota 2 nggak apa maksudnya nggak gitu hype. Nggak gede. Scene cowoknya aja pun nggak terlalu gede, apalagi ceweknya, ladiesnya, ya apalagi ladiesnya. Terus dari Dota 2, gue stop main Dota 2 di 2015 akhir. 2000. Iya. 2015 tuh umur berapa SMP? SMA? Umur 11 lah, SMP, ya SMP lah. Berarti udah main Dota 2 dari SMP kelas awal, SMP Iya, awal iya. sampai 2015 itu. Iya. 2015 mulai 2015 mulai deh. 2015 mulai main Dota. Oke. Oke. Ya, sampai 2019. Jadi main Dotanya 4 tahun. Oh, 4 Main tahun. Dota udah 4 tahun. 4 tahun. Wih, gila ya, orang tua lu Oke. mendukung banget ya. Kalau Berarti orang ini- tua teman-teman ya. yang di rumah mungkin bakal udah marahin tuh tiap hari. Berarti ini saya tangkap gitu. Jadi dari main game itu dukungan orang tua karena sebenarnya untuk supaya Vival ini fokus dengan apa yang dia mau kerjain gitu supaya nggak ganggu orang tua. Tapi ternyata Iya. keterusan. Kemudian akhirnya main game yang sulit ya, yang relatif lebih sulit dalam ini Dota 2 dan kemudian itu masuk ke Mobile Legends ya. Iya, ada alasannya juga kenapa stop Dota 2 sih sebenarnya. Tadi kan sudah dapat satu alasan karena dia kurang populer katanya. Iya. Selain itu, Selain itu tuh kan dengan ada game PC, gue tuh nggak fully bebas gitu main PC. Ada waktunya, di limit, PC-nya di passwordin dan ada jangka waktunya cuma pas papi pulang kerja ya, jam Oke. 9 malam sampai 11 atau jam 7 malam sampai jam 11. Intinya jam 11 tuh harus stop. Jadi kayak 2 sampai 4 jam maksimal. Oh, PC emang berarti orang tua lu nggak maksudnya kakaknya lu PC Terkontrol cuma 2 gitu. sampai 4 jam, Iya. tapi Iya. maka dari itu lu pindah ke HP. Gara-gara sempet ada kan dari Dota gue jadi suka banget kan sama game ya. Iya, betul. Pasti kayak setiap hari yang biasanya setiap hari main, Oh, iya, tahu. pas kayak ada masa liburan gitu. Mau liburan sama keluarga atau keluar dengan keluarga lainnya, nggak bisa gitu main Dota 2 soalnya kan di PC, masa mau dibawa PC-nya kemana-mana. Jadi Ja- rasanya baik. kayak aduh ada yang kurang gitu Iya, ya. jadi kayak dengan adanya HP mulailah mencari game-game MOBA di mobile. baik. Nah, yang tadi menarik dalam diskusi kita itu. Tadi Vival bilang bahwa orang tua juga mulai lihat bahwa gimana perkembangan karir profesionalnya gitu. Saya pengen tanya sih, berdasarkan riset saya gitu, perputaran uang dalam industri game itu sangat besar. Dan itu terus membesar trennya gitu, dari tahun ke tahun. Membesar banget. Ya. Nah, tentu saja kan ini berdampak pada pro playernya, yang mungkin dapat juga kompensasi finansial yang cukup besar gitu. Nah, dari situ, kenapa kemudian Vival masih mikirin kuliah gitu? Kan bukannya, kan esensi kuliah kan juga buat kerja. Vival udah kerja saat ini. Lantas, ngapain masih kemudian pengen kuliah gitu? Yang sudah pasti sih, walaupun udah berkarir nih dalam game, pasti game kan nggak selamanya dong. Iya. Dan juga pasti selain game, pendidikan tuh pasti penting banget. Oke. Yang dari ortuku sih, ortuku tuh masih pentingin pendidikan, lebih baik Oke. bisa ngebalancein dua gitu, Oke. antara game dan pendidikan. Keseimbangan ya, balancing gitu ya. Oke. Jadi orang tua ini tipikal yang selain progresif juga di bidang game, tapi cenderung konservatif juga ya dalam bidang pendidikan berarti ya. Kenapa BD gitu? Kenapa bisnis digital? Ada banyak prodi, kenapa nggak IT gitu yang mungkin lebih dekat dengan gaming ya? Gitu. Kenapa nggak Ilkom gitu ya? Yang untuk berkomunikasi kan juga sekarang sudah banyak nih yang gitu followernya kan. Iya. Ya, mungkin kenapa why bisnis digital gitu? Kenapa bisnis digital?
Sebelumnya sih aku tertarik dengan ini menurutku aja ya. Ini sebelumku aku tertarik sama DKV. Oke. Soalnya aku pengen kayak animasi gitu. Tapi dengan adanya aku sebagai professional player full time, aku ingin menurut gue mending daripada antar pilih prodi yang susah, ntar nggak bisa jalanin dua-duanya, ya. Sempet menanya banyak temen juga tentang prodi-prodi perkuliahan. Pada bilang DKV itu cukup sulit dan tugasnya banyak tugasnya, gitu. Memang anak-anak di kafe memang mungkin terlihatnya seperti banyak tugas ya. Di kantin juga sampai ada yang orang lagi makan dia tugasnya gambar, bawa kanvas gede gitu kan. Ya selain itu juga informatika juga mencakup coding kan, semuanya coding. Terus mungkin bakal challenging ya. Jadi untuk mencari prodi yang biar bisa sejalan dengan karirku, memilih bisnis digital. Soalnya ada IT-nya, terus ada bisnisnya. Oke, sesuatu yang representatif, mirip dengan e-sport juga ya berarti ya? Iya. Oke, kemudian saat ini apa sih sebenarnya kalau misalnya ada beberapa teman-teman mahasiswa ataupun siswa pengen kemudian berkarir juga dalam bidang e-sport, saran dari Vival itu apa aja, apa yang harus dipersiapkan, skill seperti apa, baik soft skill maupun hard skillnya seperti apa? Kalau yang belum terjun ke dunia e-sport sih yang penting kan pendidikan juga penting kan. Pasti kita tuh pasti harus kuliah gitu. Kalau bisa atur waktu antara perkuliahan dan bermain game tuh bisa aja masuk e-sport. Tapi harus ada tantangannya. Tidak semudah itu sebenarnya masuk e-sport. Ada banyak saingannya pasti. Apalagi di era sekarang yang zamannya semua orang main game kan ya, pasti banyak persaingan. Tahu sih. Jadi kalau era saya dulu itu era band gitu, main band. Jadi rata-rata orang pengen bikin band gitu. Saat ini saya lihat pengen bikin tim e-sport gitu ya. Dan lombanya banyak banget gitu saat ini. Dan tentu saja buat saya yang ngajarin ekonomi digital ini perputaran uang yang menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu. Karena besar banget potensi perputaran uangnya dan trennya justru akan semakin membesar, apalagi di Indonesia, pangsa pasarnya makin besar. Dan mungkin gini, ini pertanyaan yang sedikit futuristik gitu. Mungkin Vival sendiri planningnya ke depan itu seperti apa? Planning ke depan dari titik ini, kemudian nanti what do you see yourself mungkin in 5 years, 10 years, maybe more gitu. Selagi bisa kan sekarang nih, selagi bisa jalanin dua-duanya pasti bakal tetap jalan. Soalnya sekarang tuh lagi eranya Mobile Legends ladies banget, jadi sepertinya nggak bakal stop anytime now gitu kan. Dan eranya BTR juga. Eranya kita juga. Jadi atasan-atasan e-sports pada mau kembangin scene ladiesnya juga, antara ada turnamen-turnamen besar banget yang sampai ke luar negeri gitu. Dan gue bakal jalanin ini dua-duanya dan pasti bakal tentuin prioritasnya. Antara kalau misalnya perlu tanding, bakal izin kuliah terus melakukan tanding. Kalau misalnya ada UTS atau UAS, bakal bisa izin tidak latihan. Jadi harus didiskusin lagi sama tim dan pihak kuliah untuk jalanin dua-duanya. Berarti untuk sekarang pas lagi kuliah berarti lu masih mau dua-duanya lu balancein. Iya. Terus kalau pertanyaannya nih, pas udah lulus lu kira-kira bakal masih menetap di dunia pro player e-sport atau lu mau gimana nih karir lu ke depannya kira-kira? Planning lu aja, mungkin planning dasar. Planning dasar. Selain di dunia e-sports tuh nggak cuma ada pro player, ada influencer, ada live streamer juga. Iya, ada kerja-kerja lainnya, seperti streamer, influencer, public figure. Bahkan dari e-sportsnya sendiri kan
dengan kita menjadi professional player, kita udah ada brand sendiri dengan pool followers yang lumayan besar dan lumayan loyal. Lumayan loyal, dan dari situlah selain bermain game secara kompetitif, secara pro player, kita bisa memulai hal yang out of the box itu. Misal kayak melakukan e-commerce seperti toko top up. Oh, mungkin nanti kedepannya bisa jadi ada toko top up FIFA Store. Bisa gitu aja. Oh, Kalau jual diamond termurah di FIFA Store. Oke, selain itu juga nggak cuma serba game juga, kan kita udah ada brand sendiri. Kalau kita ada minat lain seperti membuka our own clothing store dengan nama kita atau muka kita, merchandise kita istilahnya, bisa juga. Kita bisa promosiin di Instagram kita. Jadi memang benar-benar ini cocok banget ya Pak sebenarnya sama bisnis digital. Cocok banget. Selain dia sudah membuat brandingnya sendiri, dia juga kan bisa mengaplikasikan bisnis digital dalam karir ke depannya. Top, ya. Sangat memanfaatkan social media gitu. Top. Dan ini linear sih dengan apa yang dipelajari di bisnis digital, baik saat ini teman-teman di semester 2 maupun nanti di semester-semester berikutnya. Ya tentu harapan saya ya, sebagai dosen di sini ya Vival tetap berprestasi dan tadi sesuai dengan arahan dari orang tua, balancing gitu antara karir di e-sport profesional dan juga sebagai students gitu. Oke. Mungkin kita begitu untuk wawancaranya, untuk diskusinya pada hari ini. Udah kelar ya Pak? Ya. Udah Dan ya. tadi saya banyak dapat sih esensinya, ternyata support orang tua itu penting banget. Dari Vival sendiri memang ternyata ada bakatnya, karena dalam beberapa game yang dicoba itu ternyata juga it works. Dan kemudian tadi adanya filosofi dari orang tua, dari keluarga, dan dari Vival sendiri untuk kemudian menyeimbangkan antara pendidikan dan juga dengan karir e-sport sendiri. Dan ternyata kalaupun pengembangan karir e-sport sendiri itu bukan cuma pemain aja, tapi ada banyak gitu sisi yang bisa dieksplor dari Vival sendiri, sehingga potensinya sangat besar sekali, opportunity-nya sangat besar sekali. Jadi ini jadi diskusi yang menarik gitu. Dan saya rasa diskusi kita ya perlu dielaborasi lagi sih. Mungkin kita perlu bikin series kedua, mungkin series ketiga ya untuk ngobrolin ini. Pertanyaannya nggak ada yang ditanya. Mungkin ini bidangnya terlalu luas dan kok saya ditembak ya. Tadi beberapa pertanyaannya sih saya ada beberapa tanya, tapi banyaknya enggak. Iya. Nggak terasa ya, waktu kita sudah habis ya sebenarnya. Dan senang banget ya, saya bisa ngobrol dengan Vival sendiri, ada di Herdinan juga. Thank Dan you juga Vival atas Thank you. saya biasanya kan dari kacamata dosen di dalam kelas gitu ngeliat Vival. Saat ini kan kita duduk setara dan kita saling sharing gitu. Ini dapat inspiring banget sih, dan sesuai dengan esensi dari BD Talk kita, yaitu untuk inspiring people. Ya. Terima kasih banyak Vival. Ya. Thank you. Thank you. Thank you, Bang.